Halo, selamat sore teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya yang hadir. Cek sound dulu. Mana nih yang hadir mahasiswa? Tolong on cam dulu ya. Suara saya terdengar jelas. Terdengar Ibu. Jelas Ibu. Oke, wah mana nih virtual backgroundnya nggak dipakai? Bagus-bagus loh virtual backgroundnya. Coba dipakai. Sony salah sound, salah virtual backgroundnya yang di-share Pak Yayan tuh di chat. Siapa lagi nih? Oke, ya. Kita mulai ya, teman-teman semuanya sudah siap ya. Tolong konsentrasi karena ini kesempatan langka ya untuk kita semua. Kita punya kesempatan ada dosen tamu ya yang mengisi. Jadi kalian nggak bosan sama Bu Rafika lagi sama Pak Yan lagi misal ya. Nah, biasanya praktisi di luar itu banyak ya ilmu-ilmu yang tidak disampaikan oleh dosen di perguruan tinggi sehingga dengan apa ya dengan pengalamannya beliau ini akan lebih praktis ya di melengkapi ilmu untuk mahasiswa semuanya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore ya Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan yang kami hormati, Kaprodi ya, Kaprodi Teknik Industri, Bapak Yayan Mulyana, STMT. Lalu narasumber kita hari ini sebagai dosen tamu ada Mas Tegar Ega Pragita, STPMSI dari Badan Standarisasi Nasional. Terima kasih Mas Tegar sudah mau mengisi ya, meluangkan waktunya untuk sharing berbagi ilmu. Khususnya di mata kuliah kami ada mata kuliah Sistem Lingkungan Industri. Nah, kami juga membahas beberapa standar yang ada di lingkungan. Nah, daripada bahasnya tentang teori gitu ya, tentang materi. Nah, gimana sih nanti standarisasi yang bisa dipakai dalam sistem lingkungan industri dari konsep ya, implementasi dan tantangannya seperti apa dalam dunia kerja, dunia nyatanya seperti itu. Lalu yang kami hormati juga Tendik Prodi Teknik Industri, Tesiska, dan mahasiswa semuanya yang berbahagia sore hari ini ya. Jadi pertemuan ke-12 sekarang Pak Tegar ya, kita membahas tentang sebetulnya tentang limbah industri. Namun di dalamnya ada mengkaji tentang kalau sebelumnya itu khusus ya ke ISO 14001. Nah, sekarang bagaimana kalau lebih umum saja tentang standarisasi yang ada ya di sistem lingkungan industri. Lalu bagaimana cara mahasiswa menemukan standar-standar itu. Nah, kemarin tuh masih kesulitan ya karena kami ada capstone project di program studi teknik industri nantinya harus menerapkan standar-standar yang ada seperti itu. Lalu hari ini harapannya mahasiswa bisa lebih semangat lagi dalam menggali ya, menggali teori dan juga materinya tentang sistem lingkungan industri. Selanjutnya untuk pembukaan ya di acara hari ini sebentar. Oh, agak ngelag ya. Baik, sebelum itu, sebelum ke pembukaan, saya bacakan dulu susunan acaranya ya. Susunan acaranya mulai dari pembukaan dan juga doa. Ada sambutan juga dari Ketua Prodi Teknik Industri, lalu pengenalan narasumber dan juga pengantar kegiatan dan penyampaian materi sampai nanti ada diskusi dan tanya jawab. Harapannya nanti teman-teman bisa berperan aktif ya dalam diskusi ini sehingga manfaat ini, kesempatan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, untuk memulai acara hari ini, marilah kita buka dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan lancar ya, serta tujuan yang kita ada sambutan dari Pak Yayan Mulyana selaku Kaprodi.
Untuk itu dipersilahkan kepada Kaprodi Teknik Industri, Bapak Yayan Mulyana, STMT, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Rafika atas waktunya. Selamat sore semuanya. Suara saya terdengar? Aman, Pak Yayan. Baik. Terima kasih Pak Tegar sudah bersedia hadir di kegiatan hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi eh, stimulan buat teman-teman mahasiswa lainnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binitatimus sholihat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, puji setelah syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul, berkegiatan di hari ini dalam keadaan sehat, dan berkah, dan penuh semangat mudah-mudahan insya Allah. Yang saya hormati Ibu Rafika Ratik Srimuni, STP MSI, selaku Wakil Dekan 1, juga sebagai moderator di Fakultas Teknik dan Pertanian, juga kepada narasumber Bapak Tegar Ega Pragita, STP TMSI dari Badan Standarisasi Nasional, pada Bapak Ibu dosen yang hadir, Bapak rekan-rekan mahasiswa, juga seluruh peserta webinar yang hadir hari ini, yang saya banggakan. Mudah-mudahan ini menjadi dampak yang baik. Pertama-tama, saya atas nama Kaprodi Program Studi Teknik Industri mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Tegar sebagai narasumber dan Ibu Rafika yang memfasilitasi kegiatan ini, juga rekan-rekan mahasiswa semua yang hadir pada webinar hari ini dengan tema standarisasi dalam sistem lingkungan industri, konsep implementasi dan tantangan. Jadi kegiatan ini memang cukup penting khususnya buat teman-teman mahasiswa di teknik industri, karena nanti kita akan bicara tentang bagaimana kualitas, terus kemudian bagaimana keselamatan, kemudian efisiensi, juga nanti bicara tentang bagaimana pengelolaan lingkungan yang mungkin itu tidak lepas dari yang namanya standar yang sudah baku. Nah, standar ini mungkin bisa jadi sebuah acuan eh, bagi jadi sebuah suatu acuan sistem eh, yang harus berjalan lebih baik, terus kemudian terukur, terus kemudian menghasilkan manfaat-manfaat yang lebih baik untuk masyarakat maupun lingkungan. Nah, kemudian dari hal ini juga saya lihat atau saya pelajari beberapa hal terkait BSN ini selama ini menjadi eh, garda yang paling depan dalam pengembangan atau penerapan standar nasional. Mungkin teman-teman tahu tentang SNI. Jadi berbagai standar itu disusun oleh BSN untuk mendukung peningkatan daya saing industri nasional. Nah, selain itu juga ini mendorong praktek-praktek industri yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan isu sekarang itu. Jadi saya merasa senang dengan kondisi saat ini, dengan kesempatan ini saya juga dapat belajar dari Pak Tegar terkait yang langsung dari sumbernya dari BSN, yang mudah-mudahan ini kita tidak hanya menambah pengetahuan, tapi juga nanti membuka wawasan tentang bagaimana standarisasi itu seperti apa, yang khususnya nanti diterapkan di dunia industri. Ini menjadi solusi bagi tantangan teknik industri ke depan terhadap lingkungan yang kita hadapi saat ini. Baik, untuk itu saya harap para peserta, khususnya mahasiswa teknik industri, manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Jangan ragu untuk tadi berdiskusi, bertanya, karena ini punten ini agak susah nih untuk menghadirkan beliau ini dengan kesibukannya beliau, dan kita menghadirkan eh, orang yang kompeten di bidangnya. Jadi tolong perhatikan, pelajari sesama mungkin, pelajari ilmunya, serap ilmunya, jangan ragu bertanya, fokus. Nah, ini kesempatan yang berharga nanti untuk nambah ilmu, nambah pengalaman. Baik, mungkin itu saja eh, dari saya. Selamat mengikuti webinar ini. Semoga kegiatan ini
bisa berjalan dengan baik dan lancar dan penuh keberkahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yayan atas arahannya ya dan juga sambutannya. Ya, selanjutnya ya, di sini izin menyampaikan sebentar ya sedikit tentang tujuan sehingga nanti mahasiswa harapannya bisa memiliki kompetensi ini setelah belajar atau setelah kita kuliah umum ini ya. Nah, tujuannya kami harap dengan adanya kuliah umum ini bisa memberikan pemahaman kepada mahasiswa khususnya tentang konsep ya, konsep dasar standarisasi, juga bisa menjelaskan bagaimana peran standarisasi dalam sistem lingkungan industri, apa saja yang digunakan ya sebagai acuan untuk pada sistem lingkungan industri, lalu memberikan wawasan tentang implementasi di sektor industrinya seperti apa, kontribusi standarisasi dalam mendukung keberlanjutan industri, identifikasi tantangan penerapan standarisasi dalam dunia industri, meningkatkan keterkaitan antara teori yang dipelajari di kelas ya dengan praktik di lapangan seperti apa, dan juga tentunya mendukung CPL mata kuliah ya di sistem lingkungan industri. CPL-nya apa saja? CPL-nya ada 5 ya. Kebetulan saya sebagai koordinatornya dan Pak Yayan juga sebagai dosen pengampunya. Jadi kami ini ada 2 kelas, Mas Tegar ya. Ada kelas reguler pagi ya A, dan juga kelas reguler sore yang B-nya. Sehingga ini kesempatan di pertemuan ke-12 ini disatukan saja ya, satukan saja dengan mengundang ahlinya di bidang standar ya. Nah, keterkaitannya apa saja yang dengan CPL 1 ya. CPL 1 itu sikap 6, di mana mahasiswa diharapkan bisa memahami konsep standarisasi dan penerapannya dalam sistem lingkungan industri untuk mendorong kepedulian terhadap lingkungan yang berkelanjutan ya. Lalu CPL 2 itu pemahaman isu-isu terkini terkait mutu, standarisasi, dan juga sampai ke ekologi industri. Yang ketiga, CPL 3 itu mampu mengkaji implementasi standar sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri tentunya. Yang keempat, kemampuan menganalisis dan juga merumuskan solusi. Nah, nanti bagaimana sih kalian bisa menganalisis dan juga bisa merekomendasikan solusi terhadap masalah lingkungan yang ada ya, dari masalah lingkungan industri yang sederhana, mulai dari sederhana sampai ke kompleks dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang relevan di teknik industri. Lalu peningkatan kesadaran akan pentingnya pembelajaran berkelanjutan. Jadi long life learning ya, teman-teman di sini memang sudah dipaksa untuk CPL itu harus bisa, mau, dan juga teman-teman harus termotivasi untuk terus belajar, kemampuan atau kemauan ya, kemauan ingin belajar sehingga itu masuk ke dalam CPL di sistem lingkungan industri juga. Ini mengacu pada KKNI ya, KKNI dan juga CPL Prodi. Selanjutnya untuk sebelum ke pemaparan, saya perkenalkan dulu ya siapa sih Mas Tegar Ega Pragita itu. Kebetulan kami adalah teman ternyata di Unsur dan juga di IPB ya Mas Tegar ya. Sampai ketemu lagi, Alhamdulillah ketemu lagi dalam kesempatan ini dan mau berbagi ya. Nah, untuk background pendidikannya S1-nya di THP ya, Teknologi Hasil Pertanian Unsur, angkatan 2006, lalu lanjut S2 di TIP, seangkatan dengan saya ya, TIP IPB, masuk 2015 ya. Nah, untuk pengalaman pekerjaan banyak ya, mulai dari 2010 sampai ke 2026 itu sebagai ketua tim LTSPK di BSN di daerah ya. Mulai dari pengalamannya tentang quality atau tentang standar itu sudah mumpuni dari 2010 ya, quality assurance di PT Sumber Prima Nugraha Abadi, sampai di BSN itu mulai di 2011 ya Mas Tegar ya bergabungnya. Sehingga pas kuliah juga saya agak iri ke Mas Tegar karena dibiayai BSN.
Sedangkan saya masih mandiri kuliahnya gitu ya. Oke, untuk profesional skillnya banyak ya sertifikasi yang sudah diperoleh oleh Mas Tegar ini, mulai dari lead auditor SNI ISO 9001 ya, lalu sampai ke menjadi tim evaluator SNI Award ya untuk di BSN ya. Jadi manfaatkan ya teman-teman semuanya. Ini kesempatan yang sangat langka kita bisa menghadirkan narasumber yang memang kompeten di bidangnya di standarisasi. Untuk itu sebelum itu sekarang sekarang ini ya sebagai analis standarisasi ahli muda tadi ketua tim layanan teknis standarisasi dan penilaian kesesuaian atau SPK di daerah Badan Standarisasi Nasional. Ternyata ada juga ya Mas Segar kantornya di sini di Bandung ya. Ada. Ada ya. Oke, kita menyapa dulu ya. Selamat sore Mas Tegar, gimana kabarnya? Iya. Ya. Baik, baik, Sehat? baik. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Bu Vika. Alhamdulillah ya. Oke, Bu Fika ya. Masih di kantor? Masih. Kalau nggak pulang, kalau pulang saya masih di jalan jam segini. Iya, makanya luar biasa memang dedikasinya ya. Oke, lanjut aja ya teman-teman semuanya. Mas Tegar sudah siap untuk memaparkan materi atau sharing ya, sharing knowledge-nya. Mulai dari konsep, tantangan tadi ya, tentang peluangnya juga pengembangan SDM di bidang standarisasi seperti apa ya. Jadi nanti teknik industri itu keluarnya bisa jadi apa sih gitu ya dari standarisasi ini gitu. Bisa jadi peluang teman-teman untuk berkarir di sana juga ya. Seperti itu, seperti Mas Tegar dari THP terus TIP ke sekarang ke kok bisa juga loh di BSN gitu. Seperti apa sih konsep, prinsip dan juga tantangannya. Mangga dipersilahkan Mas Tegar untuk Ya, memaparkan materinya. baik. Hmm, Ya, baik. Terima kasih, Bu Vika. Ya, selamat sore, eh, teman-teman ya, teman-teman semua. Saya namanya teman-teman aja lah, teman-teman. Dan yang saya hormati Pak Yayan selaku Ketua Prodi Teknik Industri eh, Universitas Islam Nusantara, yang tadi di awal sambutannya sudah menyampaikan ataupun memberikan arahan ya ke kita semua teman-teman terkait dengan rencana sharing aja ya, sharing sharing terkait dengan standarisasi di sore hari ini. Tadi juga disampaikan oleh Bu Vika bagaimana peran standarisasi ini dalam sistem lingkungan industri. Jadi nanti saya akan bicara tentang konsep atau implementasi serta tantangan penerapan standar di Indonesia. Memang awalnya karena standarisasi itu sebenarnya sangat luas sekali gitu ya, dan tidak mungkin waktu kemarin nggak ini aja sih apa tidak terduga juga ya mendadak juga untuk saya diminta menyampaikan tentang standarisasi. Jadi apakah saya mau bicara tentang apa nih? Saya apakah terkait dengan spesifik terkait dengan lingkungan gitu ya secara umum karena spesifik tentang lingkungan pun sebenarnya cukup banyak yang harus dipelajari gitu ya terkait dengan standarisasi ini ke semua aspek eh, produksi ke semua aspek kehidupan kita itu ada gitu ya. Jadi di awal ini mungkin saya ingin jelaskan, mungkin nanti kita bisa juga bagi beberapa sesi sharing knowledge kalau memang diperlukan. Tapi di awal ini saya ingin menjelaskan tentang konsep standarisasi yang mungkin juga eh, belum banyak diketahui gitu ya oleh mahasiswa eh, secara umum gitu ya, secara umum. Kecuali mungkin ya ada beberapa lah yang sudah memahami tentang itu gitu ya. Tadi Pak Yan juga menyampaikan BSN ini tentang SNI, ya ini mungkin teman-teman juga sekalian kenalan juga gitu ya terkait dengan Badan Standarisasi Nasional. Itu tentang apa, siapa BSN itu gitu ya. Mungkin teman-teman tidak atau bahkan ada yang baru ngeh saat ini gitu ya, sekarang ini oh BSN Badan Standarisasi Nasional gitu ya. Ngapain sih itu gitu ya, kirain Bank Syariah Nasional gitu ya. Karena kan mungkin sudah ada yang lebih dia baru lahir padahal itu BSN yang bank itu, tapi sepertinya
lebih masif dalam sosialisasi ya, sehingga mungkin banyak orang yang lebih tahunya Bank Syariah Nasional daripada Badan Standarisasi Nasional. Tapi kalau kita bicara SNI, nah mungkin banyak yang sudah mengenal lah. Nah, jadi izin karena mungkin terlalu luas, saya akan coba merangkum tentang standarisasi ini secara mungkin sebentar gitu ya, tentang konsep, dan mungkin tidak terlalu detail ya, tidak terlalu detail tentang standar yang dituju. Misalnya ada banyak nanti kita bicara tentang standar tentang lingkungan gitu ya, tapi mungkin bisa next sesi kita bisa diskusikan terkait dengan hal ini. Oke, terkait dengan standar, mungkin saya juga akan tanya ke teman-teman dulu nih, kenapa sih standar diperlukan? Gitu ya. Ada yang mau volunteer menjawab kenapa standar itu diperlukan? Ini udah saya tunjukkan gambarnya juga nih. Ini contoh aja. Nah, kenapa standar itu diperlukan? Ada yang ingin volunteer menjawab? Ayo, atau saya tunjuk. Ini kebiasaan ini. Kalau ini harus saya tunjuk. Kenapa harus gak ada yang mau volunteer gitu? Harus saya ditunjuk gitu. Gimana Bu Vika ini? Pak Yayan ini harus ditunjuk, ternyata nggak beda jauh dari zaman saya kuliah juga dulu gitu. Enggak, Pak. Biasanya kalau di kelas tuh berisik loh, Mas, mereka. Kenapa sini malah adem gitu? Iya. Siapa ya? Tunjuk aja, Nah, Mas. coba ini yang ada muncul ini, ayo ada Mas Sony dan Hafiz. Waduh, wah ada dua orang gitu. Atau Mas Sony itu Hafiz, hafal Quran kali ya. Gimana Mas Sony? Eh, saya aslinya dua orang sama Hafiz teman ada. Oh, di kosan atau di mana gitu ya Ya, berdua. Ayo, betul-betul di silakan kosan. coba coba Mas Sony. Kenapa kira-kira standar itu diperlukan? Karena setahu saya ya, ralat juga takutnya salah. Setahu saya kenapa harus ada standarisasi supaya perusahaan itu tahu gitu atau strukturnya tahu gitu. Eh, Semisal eh, Halo, saya terputus ya. Cek cek. Atau Mas Sony-nya yang terputus? Tony kayaknya Pak. Langsung Hmm. langsung pura-pura nge-lag kayaknya, Mas. Ah, Atau atau yang angkatan ini yang semester 4 sekarang nih, siapa nih ya? Dede Rohimin. Dede, Dede Dede. Rohimin. Dede, coba Dek. ya, Mas Dede. Kenapa standar diperlukan, Mas Dede? Baik, saya izin menjawab mungkin Pak. Hmm, Kenapa standar itu diperlukan? Seperti yang ada pada gambar, bahwasanya hmm. standar itu berfungsi untuk mengatur kalau di perusahaan untuk mengatur semua alur produksi agar berjalan efisien dan produktif gitu. Mungkin begitu Pak. Oke, ya itu salah satunya ya, Mas Dede ya. Memang di eh, definisi ISO-nya pun di guidelines-nya, ISO guideline juga standar itu diciptakan untuk keteraturan. Jadi bagaimana agar suatu proses, gitu ya. Kalau kita bicara proses gitu ya, kalau di gambar itu kan mobil-mobil itu atau tadi kalau Mas Dede menyampaikan sistem produksinya gitu ya agar teratur, nah itu salah satu fungsinya kenapa standar itu diperlukan. Dan juga cermin di layar ini juga terkait dengan misalnya adanya identification card, ini ada standarnya bagaimana agar ya kita tahu lah kalau misalnya kita punya kartu gitu ya tidak terstandar, mungkin harus masuk ke ATM BRI, tapi kemudian kita kartunya BRI tapi kemudian kita masuk ke ATM yang lain nggak bisa gitu ya, karena ya eh, harus ada standarnya yang sama sehingga bisa masuk kemana saja ya. Kemudian bagaimana APAR ini juga menjelaskan tentang standarnya SNI-nya agar syarat mutunya seperti apa sih APAP itu yang bermutu, yang bisa memadamkan api, atau regulator gas lah yang mungkin dulu sempat booming terkait dengan eh, tidak standarnya gitu ya, sehingga produknya atau tabung gasnya bisa meledak. Jadi di samping untuk mewujudkan peraturan ya standar ini diperlukan untuk mutu, untuk keamanan ya, mengatur
produk-produk gitu ya, mengatur proses, mengatur sistem agar teratur, agar dia mampu mempunyai fungsi dalam aspek mutu, aspek keamanan gitu ya, untuk nantinya digunakan oleh ya konsumen atau penggunanya gitu ya. Kalau dia berkaitan dengan standar produk tentunya bermutu gitu ya. Itu kenapa standar itu diperlukan. Nah, kaitannya dengan lingkungan. Nah, sekarang ketika kita bicara dengan lingkungan gitu ya. Makanya tadi di awal pas kemarin Bu Vika menyampaikan terkait dengan lingkungan, apa yang mau disampaikan dengan lingkungan nih? Nah, mengapa kita harus peduli terkait dengan lingkungan? Mungkin kalau dalam bayangan saya, ketika kita bicara tentang lingkungan, selalu dihadapkan pada krisis lingkungan global ya. Mungkin saat ini, mungkin kalau teman-teman bicara tentang lingkungan, eh, ya lingkungan global seperti apa krisis yang terjadi saat ini akhir-akhir ini deh isunya, ya mungkin terkait dengan suhu bumi yang terus meningkat gitu ya, gas rumah kaca kan mungkin teman-teman juga tahu sekarang uh, ada yang namanya nilai ekonomi karbon ya, perhitungan jejak karbon. Jadi perdagangan sekarang bukan hanya perdagangan beras saja atau sembako, sekarang perdagangan tentang karbon gitu ya. Setiap perusahaan harus diminta untuk menghitung jejak karbon yang dihasilkan, yang nantinya itu kemudian bisa di saving, bisa diperjualbelikan. Nah, ada insentif di sana. Bahkan kalau misalnya produk-produk sekarang ada beberapa di Eropa, ketika produk itu mau diekspor, dia akan diminta sertifikatnya juga ya, footprint. Jadi ada untuk menghitung nilai karbonnya berapa sih yang digunakan atau berapa sih yang bisa di saving dari proses itu. Nah, ada proses produksi dari produk itu gitu ya. Itu di global sudah berpikir ke arah sana gitu ya. Uh, dan juga krisis lingkungan yang lain ya, seperti polusi udara, limbah industri ini mungkin masalah ini sebenarnya sudah lama gitu ya, sudah lama banget lah. Uh, yang mungkin perlu penanganan gitu ya. Dan kita harus peduli karena itu mau tidak mau akan berpengaruh kepada dunia industri kita dalam negeri gitu ya. Uh, ya sekarang masih digalakkan terkait dengan NEK ya, NEK tadi yang saya cerita, nilai ekonomi karbon. Kemudian kalau LCA mungkin juga sebenarnya sudah agak lebih dulu gitu ya, bagaimana kita harus menilai daur hidup suatu produk gitu ya. Mungkin teman-teman juga belajar itu kan, itu juga basis dari standar juga itu. Dan yang terbaru sebenarnya kami juga baru mengadakan national awareness-nya kemarin, beberapa hari yang lalu, webinar tentang ISO 59000 itu tentang circular economy ya. Walaupun sebenarnya isu circular economy sudah dari beberapa tahun yang lalu ya. Dan itu mulai mulai dikembangkan di RPJMN, itu sudah mulai diatur bagaimana nanti pilotingnya, bagaimana industrinya gitu ya. Bagaimana kemudian kita harus menetapkan standar-standarnya, implementasinya gitu ya. Bahkan barusan sekali diajak rapat dengan salah satu NGO di Jerman gitu ya tadi siang, tentang bagaimana recycling untuk produk-produk plastik yang dihasilkan. Karena tadi balik lagi untuk circular ekonominya, eh, bagaimana penerapannya di industri ya, di Indonesia. Jadi memang kita mau nggak mau memang harus peduli karena ya itu tadi mempengaruhi terkait dengan suhu, terkait dengan polusi limbah terutama gitu ya. Ya tentunya teman-teman sudah belajar tentang itulah, bagaimana limbah kemudian kita harus mengolahnya, bagaimana itu recycle-nya, bagaimana circular ekonominya tadi untuk bisa dimanfaatkan kembali dan lain sebagainya. Nah, itu ya kalau kita kerucutkan ke aspek lingkungan, walaupun tadi sebenarnya standar tidak hanya tentang lingkungan ya, standar tadi ada banyak hal ya, tadi ada kartu ATM, ada tabung gas, ada APAR gitu ya, dan lain sebagainya. Secara umum itu, nah secara khusus di spesifik di lingkungan ya ini yang harus kita lihat terkait dengan isu-isu terkini yang nanti ini akan jadi inputan buat teman-teman ketika kemarin sudah ngobrol dengan Bu Vika, ada juga materi tentang 14.001 gitu ya. Nanti saya akan singgung sedikit bagaimana sistem manajemen lingkungan itu. Nah, itu teman-teman nanti akan memetakan itu dari mulai perklausulnya terkait dengan isu-isu ini. Apakah industri dalam hal ini misalnya teman-teman sedang menganalisis penerapan 14.001 di industri A. Bagaimana di industri A itu mempertimbangkan isu-isu global ini dalam penerapan standarnya di perusahaan. Nah, harus mulai aware. Jadi kita tidak terkungkung di satu masalah, tapi harus isu yang melingkupi apa di perusahaan tersebut.
gitu ya. Nah, terkait dengan tadi isu-isu itu, kemudian kan tentu saat ini konsumen apa yang dikehendaki, ya. Nah, tentunya dalam hal ini misalnya teman-teman selaku konsumen nih, tentu eh, pengennya menggunakan produk yang ramah lingkungan, gitu ya, agar tidak ikut menambah beban penderitaan bumi, gitu ya. Mungkin kalau kita bicara di Indonesia belum terlalu aware juga gitu ya, konsumen kita terkait dengan isu ini gitu ya. Tapi di internasional, di global itu benar-benar produk ramah lingkungan ya. Kriteria eco label, tadi saya bicara ada footprint, ada jejak karbon, ada gas rumah kaca, itu sudah mulai gitu ya. Di internasional standar-standar itu sudah mulai lebih dulu ada gitu ya. Sebelum kita kemudian diadopsi menjadi beberapa regulasi-regulasi yang ada ya di Indonesia. Kemudian eh, sekarang sudah mulai menuntut tentang transparansi rantai pasoknya seperti apa, ya, transparansi rantai pasok. Dalam hal misalnya mungkin teman-teman pernah dengar RSPO gitu ya kalau di kelapa sawit, atau di Indonesia sendiri tentang ISPO, Indonesian Sustainability Palm Oil. Itu kan sebenarnya ingin melihat rantai pasok kelapa sawit ini seperti apa sih, ya, dari mulai budidayanya sampai dengan uh, produk akhirnya. Bahkan sekarang sudah dikembangkan dan mulai implemented itu tahun depan, ISPO hilir ya. Jadi nanti industri kelapa sawit, margarin itu harus menerapkan itu gitu ya, untuk melihat rantai pasoknya secara transparan. Apakah itu dikerjakan secara sesuai standar? Tadi kalau bicara teman-teman bicara Mas Didi keteraturan gitu ya. Nah, agar sesuai dengan norma-norma atau parameter-parameter yang memang dimintakan di standar. Ya. Nah, jejak karbon rendah tadi saya sudah sempat singgung ya. Kemudian produksi yang bertanggung jawab, harapannya karena eh, ketika konsumen itu mengkonsumsi mengkonsumsi produk-produk tersebut gitu ya, produk-produk tersebut dia tidak menjadi beban bumi tadi itu. Jadi ketika saya katakanlah mengkonsumsi, jadi dulu awal mula misalnya RSPO itu ya, Roundtable Sustainable Palm Oil kan di Belanda gitu ya, itu kan eh, apa masyarakat di sana itu ketika mengkonsumsi produk kelapa sawit, dia akan berpikir yang produk yang saya konsumsi itu membuat efek ini enggak sih, deforestasi enggak sih. Jadi berpikir udah sampai ke sana konsumen di luar sana ya. Ya semoga sih di Indonesia sudah mulai berpikir seperti itu. Apakah produk-produk yang saya konsumsi ini merugikan orang lain enggak sih? Gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang dilakukan seperti itu karena konsumen sebenarnya di global itu mulai menginginkan itu. Nah, nah, kemudian kaitannya dengan regulasi, akhirnya regulasi bagaimana environmental sustainability government, ESG. Itu ESG sekarang sudah menjadi apa ya, makanan kalau teman-teman kita bicara di regulatory affair atau di GCG, ya, good corporate governance itu eh, perusahaan-perusahaan harus diminta menerapkan ESG gitu ya. Nah, kemudian regulasi tentang emisi karbon atau SDGs deh. SDGs itu kan juga sudah dari beberapa tahun yang lalu digaungkan ya, bagaimana setiap uh, program-program pemerintah atau studi produksi itu ada arah atau yang ingin dicapai untuk memenuhi dari SDGs yang ada. Gitu ya. Nah, terkait dengan tuntutan-tuntutan tadi, ya harapannya itu tadi, kenapa sih diperlukan standar? Karena kalau tanpa standar, tidak ada ukuran keberhasilan yang sama. Yang dikatakan memenuhi itu seperti apa? Yang dikatakan fair tadi misalnya ISPO itu, yang dikatakan rantai pasoknya fair, menguntungkan semua pihak, menggunakan kebun sawit yang berkelanjutan, tidak menebang atau deforestasi dan sebagainya, itu ya, itu ada ukuran keberhasilannya yang sama. Ya. Oh, ada kriterianya sama, sama-sama, oh jangan A, sama-sama harus B. Ya, jadi ada acuan yang sama. Nah, nah, dan itu nanti bisa jadi menilai, kita bisa menilai untuk membandingkan kinerjanya seperti apa, ya. Kinerjanya seperti apa. Nah, dengan dengan standar itu harapannya seperti itu. Ada acuan bersamanya, ngukur objektifnya atau tujuan atau goalsnya jadi sama. Kita juga bisa sama-sama mematuhi regulasi, dan ujungnya adalah kepercayaan pasar meningkat. Ini kalau teman-teman nanti di industri, ya, dengan menerapkan standar, ya harapannya itu produk saya ini loh, oke lah katakanlah produk saya sama-sama harganya eh, mungkin lebih mahal bahkan gitu ya. Tapi kenapa lebih mahal? Karena
saya sudah menerapkan standar, gitu ya. Nah, sehingga kepercayaan pasarnya lebih meningkat, daya saingnya lebih tinggi, gitu ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa standar berperan di mana saja sih untuk meningkatkan suatu daya saing produk perusahaan. Tapi itu, jadi kenapa sih perlu standar? Ya dengan standar itu menjadi acuan bersama. Acuan bersama kita, acuan dalam melakukan pengukuran secara objektifnya itu sama, dan ujungnya adalah kepercayaan pasar meningkat. Oke, ke, balik lagi ke konsep awal. Sebenarnya terkait dengan standarisasi ini diatur di mana sih? Ya, ini sekaligus juga untuk menjadi konsep dasar tentang standarisasi. Jadi payung hukum di kita di Indonesia itu eh, ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. Ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri ini tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Dan kemudian aturan pelaksanaannya lagi ada di PP, ya, PP nomor 34 tahun 2018 tentang sistem standarisasi dan penyesuaian. Di sana dijelaskan dengan eh, detail ya, tugas BSN, tugas pemerintah, tugas masyarakat dan sebagainya tentang bagaimana pengaturan standarisasi ya, dari mulai pengembangan standar, penerapan, implementasinya, gitu ya, menilai kesesuaiannya, metrologinya, seperti apa itu diatur di undang-undang. Ya, ini payung hukum. Nanti saya ini akan saya jelaskan sedikit saja. Ya. Nah, di dalam undang-undang itu di awal-awal pasal tujuan standarisasi, ya, secara normatifnya ini ya, mungkin tadi ya, secara gampangnya tadi Mas Dedi kan nyampe ini biar teratur gitu ya. Nah, biar bermutu. Nah ini memang karena sesuai dengan undang-undang ya, tujuan standarisasi adalah untuk meningkatkan jaminan mutu, ya, jaminan mutu, eh, kemudian efisiensi produksi. Harapannya ketika kita menerapkan standar tadi sistem produksinya jadi teratur sehingga lebih efisien, gitu ya, lebih efisien. Kemudian daya saing nasional bisa meningkat, persaingan usahanya yang sehat. Tadi ketika ada acuan bersamanya yang jadi patokan, kemudian bisa melihat, menilai kinerja secara objektif dengan satu acuan yang sama, nah, sehingga persaingan usahanya bisa sehat dan transparan. Gitu ya. Dan lebih khusus terkait dengan lingkungan ya tadi, nah, pelestarian fungsi lingkungan hidup. Jadi harapannya dengan menerapkan standar, ya, lingkungan hidup bisa bisa menjadi lebih lestari, gitu ya. Nah, utamanya juga tadi kan ada gambar APAR gitu ya tadi ya, kemudian tabung gas ya untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen. Ya, kita semua sebagai konsumen tentu ketika menggunakan barang-barang yang berstandar, yang ber-SNI tadi ya, nah, tentu akan lebih ada assurance-nya, lebih ada jaminannya daripada yang tidak menggunakan standar. Karena fungsi tadi, fungsi standarisasi adalah meningkatkan perlindungan pada konsumen. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kepastian dan kelancaran dalam transaksi perdagangan. Jadi contoh gampangnya ketika misalnya kita mau kirim barang atau ekspor barang ya, nah, tentu standarnya harus sama gitu ya. Nah, kita masuk ke sana harus memenuhi standarnya juga. Dan standar itu juga jadi mata uang yang kedua juga setelah harga gitu ya. Mungkin kalau harga sekarang sudah nggak terlalu ya, apalagi kalau tentang perang tarif, tentu kita bermain di bagaimana produk yang kita kirim, kita yang ke ekspor memenuhi standar. Memenuhi standar. Nah, itu dan ketika misalnya kita diuji di sini, eh, kita sudah mengembangkan sistem nih. Kalau sudah terakreditasi, kita di sana sudah ada mutual recognition agreement yang bisa diterima. Sehingga cukup satu one test nanti accept everywhere gitu ya. Nah, ini untuk proses transaksi perdagangan baik di dalam maupun di luar negeri sebenarnya. Nah, kita sudah kembangkan sistem itu sehingga ketika suatu produk yang berstandar tadi, yang dalam hal ini ber-SNI gitu ya, itu sudah diharapkan lancar ya, terkait dengan transaksi perdagangan. Ini secara normatif ada di dalam tujuan standarisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 ya, kami di pasal 3. Nah, tadi kita kenal dengan standar. Sebenarnya standar itu dibikin oleh siapa sih ya? Eh, jadi ini di awal dulu sekalian saya sebenarnya sekalian sosialisasi juga nih, mungkin biar teman-teman kenalan. Kalau tadi sudah dikenalkan oleh saya gitu ya, Tegar itu siapa tadi. Nah, ini saya kenalan BSN-nya. Jadi BSN itu adalah yang mengembangkan standar tadi. Kita bicara-bicara standar itu apa, perannya apa. Nah, standar itu yang bikin siapa sih sebenarnya? Nah, di Indonesia yang lembaga yang bertanggung jawab di bidang
standarisasi dan penyesuaian adalah BSN. Itu sesuai di undang-undang tadi ya, 2020-2012. BSN itu ada beberapa tupoksi untuk tugas pokok dan fungsinya. Jadi kita bertanggung jawab dalam pengembangan SNI ini tupoksi utama, gitu ya. Nah, kita yang membuat atau kita yang mengembangkan SNI. Jadi kalau tadi kayak SNI APAR, SNI tabung gas, SNI itu kita yang buat. Nah, kita yang bikin. Di dalam SNI itu ada parameter-parameter. Ya. Parameter-parameter itu kalau helm misalnya mungkin teman-teman juga lebih kenal helm lah gitu ya. Helm itu harus apain sih? Nah, kuat tariknya harus berapa? Kuat tekannya harus berapa? Gitu ya. Ukuran segala macam itu diatur. Nah, itu yang menentukan parameter-parameter itu adalah PSN. Gitu ya. Kita yang bertanggung jawab dalam mengembangkan SNI. Nah, di luar itu kita beberapa tugas pokok fungsinya yang lain gitu ya. Kita juga ada melakukan kegiatan akreditasi terhadap lembaga penilai kesesuaian. Namun ini melalui KAN. Jadi kegiatan penilaian, kegiatan akreditasi dilaksanakan oleh KAN. Mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar juga. Nah, KAN ya, Komite Akreditasi Nasional. Itu sekretariatnya ada di BSN. Jadi di Kedeputian 3 yang melakukan kegiatan akreditasi terhadap LPK. LPK itu apa sih Pak? Lembaga penilai kesesuaian. Jadi ketika suatu standar tadi, itu kan standar kan isinya parameter-parameter gitu ya. Nah, untuk membuktikan suatu, entah itu produk, entah itu proses, entah itu sistem, itu memenuhi kriteria yang ada. Misalnya tadi helm itu kuat tekannya harus sekian. Nah, untuk melihat benar tidaknya si helm itu memenuhi parameter tadi, kuat tekannya, harus ada lembaga yang menilai. Nah, lembaga yang melakukan penilaian itu namanya lembaga penilaian kesesuaian. Nah, lembaga penilaian kesesuaian itu banyak ya. Nah, contohnya tadi kalau hubungannya dengan kuat tekan tadi berarti yang untuk melihat berarti apa? Lab. Ya, lab itu adalah bagian dari lembaga penyesuaian. Karena dia melakukan uji untuk melihat apakah kuat tekannya si helm ini sesuai dengan parameter yang ada di SNI. Nah, berarti lab ini adalah lembaga penilai kesesuaian. Nah, namun suatu LPK tadi dikatakan dia berkompeten untuk melakukan kegiatan menilai tadi, itu harus terakreditasi oleh KAN. Nah, tidak hanya lab, banyak. Karena tidak hanya kesesuaian itu dilihat based on menguji, bisa juga inspeksi. Jadi ada lembaga inspeksi. Ya. Bisa juga kalibrasi. Ya. Bisa juga lembaga sertifikasi. Ya, sertifikasi itu tuh melihat kalau tadi helm itu berarti kan sertifikasi itu kan bentuk jaminan pengakuan ya. Nah, jaminan pengakuan itu adalah ya bentuk sertifikatnya, berarti lembaga sertifikasi. Jadi banyak jenisnya LPK itu. Ada lab uji, ada lab medik, ada lab kalibrasi, ada eh, lembaga sertifikasi. Nah, tadi kalau kita bicara tadi di awal saya ngomong MEK ya atau gas rumah kaca itu ada lembaga verifikasinya. Nah, jadi ketika misalnya perusahaan ngeklaim saya emisinya gas rumah kacanya sekian, saya NEK-nya nilai ekonomi karbonnya sekian. Nah, mereka kan mendeklar ada lembaga yang melakukan proses verifikasi, benar nggak segitu? Nah, itu ada namanya lembaga verifikasi, itu LPK juga yang mereka itu juga harus diakreditasi oleh KAN. Tuh, jadi ada fungsi kami juga yang melakukan kegiatan akreditasi. Kemudian eh, selanjutnya ada yang bertanggung jawab dengan bidang metrologi atau satuan ukuran. Jadi kita yang men-trace atau yang mengkalibrasi 1 kilo di sini itu sama dengan 1 kilo di internasional, 1 meter di sini sama dengan 1 meter di sana. Kita yang menetapkan standarnya, ya. Bahkan kalau misalnya waktu itu ya secondnya dan sebagainya itu kalau teman-teman saat ini sekarang sedang menggunakan laptop nih di bawah kan ada UTC itu ya dia terhubung dengan jam atom nasional itu di mana sih jam atomnya biar waktunya sama antara sekarang di Jakarta gitu ya dengan teman-teman di Bandung tuh sama detiknya menitnya itu harus ngacu kemana sih itu jam atom acuannya ada di kita di BSN gitu ya. Nah, jadi tertelusur kita yang bertanggung jawab di bidang satuan ukuran gitu ya. Kemudian kami juga di pembinaan penerapan standar. Jadi salah satunya ketika tadi SNI sudah ditetapkan, ya itu kemudian eh, gimana sih cara menerapkannya? Nah, kita melakukan pembinaan. Nah, kebetulan kalau saya di fungsi ini nih sehari-harinya. Jadi saya tadi kan disampaikan saya sebagai ketua tim layanan teknis jadi di daerah. Jadi kita punya layanan teknis ada 7 kantor
Ya, itu semuanya tim saya tuh. Kayak tadi ada di Bandung, di Pekanbaru, ada di Palembang, Surabaya, Makassar, di NTB, ada Jogja. Ya, 7 kantor layanan teknis, ya, itu di bawah tim saya. Jadi yang bertanggung jawab kita melakukan pembinaan. Bagaimana sih kita melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, baik itu usaha KM gitu ya, maupun industri atau organisasi, institusi dan sebagainya yang akan menerapkan standar. Samping itu kita juga ada fungsi terkait dengan focal point organisasi standar dunia. Jadi kalau teman-teman kenal dengan ISO, ya, IC, Codex, itu kan lembaga-lembaga pengembang standar di internasional yang anggota-anggotanya adalah negara-negara. Nah, Indonesia diwakili oleh BSN. Gitu ya. Jadi kalau ISO sedang merumuskan standar atau membuat standar, ya kita terlibat di sana untuk menyusun standar tersebut. Gitu ya. Dan terakhir ya kita sosialisasi dan diseminasi terkait dengan standar. Termasuk hari ini ya, eh, saya diberikan kesempatan yang alhamdulillah untuk memberikan sosialisasi, diseminasi, standarisasi ke teman-teman gitu ya. Teman-teman mahasiswa pada harapannya punya eh, apa ya, wawasan yang lebih lah ya dari sebelum kegiatan ini mungkin tentang standarisasi itu apa ya. Alamat kantor kami ada di Kuningan Barat di Mampang, Jakarta, kemudian ada di Serpong di Banten, di Komplek Puspitek, dan tadi saya sampaikan ada 7 kantor layanan teknis kami. Ya, silakan teman-teman kalau ingin tanya-tanya apa tentang standar di Bandung ada tuh di Bandung ya. Kita di Bandung masih gabung kantornya di kantor PTSP ya. Silakan nanti main aja nanti saya eh, bisa kalau mau diskusi, konsultasi dan sebagainya tentang standar. Oke, ini tadi saya sudah sampaikan apa itu standar. Standar itu yang berisi aturan, spesifikasi, dan standar yang ditetapkan oleh PSN berlaku di NKRI ini banyak nih. Jadi banyak ya. Ini contoh-contohnya ini banyak nih. Dan di semua kayaknya semua aspek di kehidupan kita itu ada standarnya kalau teman-teman mau cari gitu ya. Lagi minum, AMDK-nya ada standarnya gitu ya. Lagi duduk tadi, kursinya ada standarnya gitu ya. Jadi semuanya itu sebenarnya kita coba membuat agar tadi teraturan ya untuk optimum dari eh, penggunaan yang ada. Nah, bagaimana sih standar itu apa aja sih gitu ya? Sebenarnya standar secara umum di berdasarkan undang-undang itu kita bagi ada beberapa proses. Ya, ada ada beberapa bentuk lah. Itu tidak hanya helm, tidak hanya tadi apar. Ya, karena produk ya, produk itu banyak ya. Kalau kita kaitkan dengan lingkungan gitu ya, teman-teman kita ini bahas tentang lingkungan, itu ada standar eco label ya. Eco label itu ada standar eco label produk. Jadi ketika produk yang kita akan konsumsi misalnya sekarang ada sekitar 18 atau berapa saya lupa produk yang ada eco labelnya, masih standarnya standar tentang eco label gitu ya. Plastik eco label, kertas eco label. Jadi apa sih yang dimaksudnya eco label? Dia memenuhi aspek lingkungan, bisa didaur ulang, kemudian nanti dalam memproduksinya dia tidak menggunakan zat-zat berbahaya dan sebagainya. Ada yang parameter-parameter yang ada di dalam dokumen standarnya. Nah, itu ada eco-label produk. Kemudian di samping produk ada standar sistem. Ya, sistem itu ya bukan produk. Sistem itu mengatur. Ya kalau teman-teman kan bicara sistem apa sih? Sistem kan gabungan antara eh, metode dan sebagainya itu kan yang sama-sama bekerja sama untuk mewujudkan satu goals yang sama gitu ya, sistem ya, definisi sistem ya, sistem manajemen. Nah itu kita ada standarnya juga gitu ya, standar sistem ya. Ada mungkin teman-teman sudah familiar dengan 9001 atau kalau lingkungan 14001 gitu ya. Teman-teman sudah pernah dengar juga kan SNI 14001 itu adalah standar sistem. Nah, loh Pak, itu kan ISO Pak, bukan SNI. Ya, SNI itu dalam perumusannya bisa juga mengadopsi standar-standar internasional. Karena tadi, seperti saya sampaikan, BSN itu juga sebagai kontak point. Kita anggotanya ISO juga nih. Indonesia, BSN itu anggotanya ISO. Jadi, ketika memang itu dibutuhkan di Indonesia, diperlukan di Indonesia, kita adopsi full ya, identik. Kita adopsi full identik standar itu menjadi SNI ISO 14001 sistem manajemen lingkungan ya. Juga ada jasa gitu ya, eh, catering, atau kalau terkait dengan lingkungan ada SNI CHSE. Mungkin kalau teman-teman sempat kemarin COVID tuh rame-rame CHSE itu standar tuh SNI
gitu ya. Kemudian proses, ya proses kalau mungkin teman-teman di pangan ya HACCP lah. Tapi kalau misalnya terkait dengan lingkungan ya tentang pengelolaan sampah itu ada standarnya 7232 kalau nggak salah itu ada SNI-nya. Bagaimana tata cara pengelolaan sampah di pemukiman, di perkotaan. Silahkan kalau teman-teman bisa bisa itu gunakan itu kemudian nanti analisis penerapannya di tempat mana lah teman-teman lakukan studi case gitu ya di mana apakah sudah memenuhi itu atau belum dan bagaimana nanti rekomendasinya dan sebagainya. Nah, bisa digunakan itu sebagai acuan atau ya personel. Nah, SNI ini dibuat oleh BSN tadi, gitu ya, dibentuk. BSN akan membentuk suatu namanya komite teknis, gitu ya. Komite teknis itu yang eh, tadi misalnya terkait dengan lingkungan ada konteksnya sendiri, terkait dengan makanan minuman ada konteksnya sendiri, terkait dengan plastik ada konteksnya sendiri, terkait dengan industri misalnya tekstil ada konteksnya sendiri. Jadi konteks itu yang menyusun SNI. Jadi kayak komite-komite teknis lah. Biasanya punya ada ratusan komite teknis yang nanti dia bertugas untuk menyusun dokumennya. Yang komite teknis itu eh, ada 4 unsur. Ya, ada wakil dari pemerintah, ada wakil dari pakar, ya, ada wakil dari pelaku usaha dan wakil dari konsumen. Mungkin kalau teman-teman di sivitas akademika mungkin bisa join di sebagai pakar, ya, bisa berkontribusi. Ya, tapi kalaupun tidak masuk ke dalam komite teknis, ya, teman-teman bisa berperan di dalam menyusun dokumen SNI-nya. Lewat apa? Pas kapan? Pada saat draft ini di launching atau diadakan jejak pendapat. Nah, lo baru dengar kan? Jadi ketika sebelum SNI itu terbit, ya, jadi rapat-rapat teknis itu nanti ada RSNI 1, 2, 3, 4. Nah, setelah kemudian konsensus, kemudian nanti akan dijejak pendapatkan. Ya, jadi teman-teman bisa komentarin, oh standar, oh ini parameter ini nggak cocok nih, nggak bisa diterapin di UKM. Oh parameter ini kurang pas, harus diganti ini, harus di ini. Oh nah, ininya kurang sesuai dengan industri. Itu teman-teman bisa komentarin, ya. Bisa komentarin dan ini nanti bisa jadiin tugas saja Bu Fika kalau misalnya ada tentang lingkungan gitu ya yang sedang disusun silahkan komentarin gitu ya. Sebelum itu ditetapkan jadi SNI. Nah kalau udah ditetapkan jadi SNI ya mau nggak mau nanti kalau diminta terapin ya susah juga kalau misalnya ternyata banyak UKM yang nggak bisa memenuhi misalnya seperti itu ada parameter-parameter apa yang tidak sesuai itu teman-teman bisa komentarin. Nah, karena nanti kaitannya dengan penerapannya ketika sudah ditetapkan. Nah, bagaimana sih penerapannya? Nah, penerapan itu ada dua macam gitu ya. Secara umum, penerapan SNI itu adalah voluntary, ya, sukarela. Artinya, ya silahkan gunakan SNI itu sebagai acuan, ya, silahkan gunakan SNI itu sebagai referensi. Nah, agar tercipta keteraturan, agar produknya bermutu, agar prosesnya baik, agar aman, silahkan pakai. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Itu adalah prinsip dari penerapan SNI secara umum. Namun, ketika hubungannya dengan K3L, itu bisa ditetapkan secara wajib oleh pemerintah. Ya. Apa sih Pak maksudnya wajib? Maksudnya wajib adalah ketika suatu pelaku usaha ya atau organisasi itu mau nggak mau harus nerapin SNI itu kalau SNI itu diwajibin. Contoh di sini kan saya cantumkan SNI helm gitu ya atau APAR tadi. Kalau ada pelaku usaha yang memproduksi helm dan nggak memenuhi SNI, karena ini sistemnya adalah sifatnya mandatori, itu nanti bisa kena sanksi. Nah, bisa didenda atau bisa ditarik dari peredaran produknya, bisa kena pidana juga. Itu kalau mandatori, gitu ya. Karena mau nggak mau dipaksa, ujungnya dipaksa, gitu ya. Agar produk yang beredar itu sesuai standar. Kita kan harapannya itu karena udah dibilang dari voluntary tapi ternyata voluntary pun kan ya basisnya ternyata pelaku usaha kita belum begitu aware tentang penerapan itu gitu ya. Nah, dan dalam konteks ini tentang lingkungan memang hampir sebagian besar belum wajib bahkan yang dari 14.001 belum wajib namun dia akan menjadi nilai tambah ya. Eh, Ketika bicara tentang lingkungan, mungkin teman-teman pernah dengar proper gitu ya, penilaian perusahaan kan untuk proper dari Kementerian Lingkungan Hidup itu kalau sudah menerapkan 14.001 itu dia sebagai salah satu penilaian juga yang kan dia akan mempermudah menjadi hijau atau menjadi emas gitu ya ketika menerapkan standar itu.
Itu walaupun voluntary tapi ada added value. Karena harapannya ya tadi walaupun voluntary tetap mau kita pengennya itu bisa diterapkan lebih lebih jauh atau lebih luas. Nah ini bagaimana sih standar itu semuanya berkaitan atau bagaimana standar itu bisa menjamin mutu, keamanan, ya, bisa menyebabkan efisiensi. Karena mungkin teman-teman sudah belajar ya tentang input proses outputnya. Jadi ketika kita bicara input dari raw material, dari supplier material, itu kalau kita memenuhi standar, kita menerapkan standar, tentu ada persyaratannya. Kita mau bikin roti aja gitu ya, kita mau bikin roti. Ya, teman-teman atau misalnya di apa, produk pabrik apalah, manufacturing apapun ya. Nah, tentu bahan bakunya misalnya tadi roti, ya tepung terigu ini kita harus pilih yang ber-SNI, gitu ya, memenuhi standar, garamnya, gulanya, gitu ya, nah, yang memenuhi standar, gitu ya. Dari situ kemudian ya, proses tadi sistem, ya sistem itu kan kita tadi kan mesin, metode, prosedur, material itu harus kita kendalikan, harus kita manage sedemikian rupa. Nah, sehingga itu memenuhi standar. Kita ada banyak banyak sistem manajemen. Kalau berkaitan dengan mutu, kita ada 9001. Berkaitan dengan lingkungan tadi, kalau proses yang kita kerjakan tadi pabrik atau di produksi kita lah, di industri kita mau nerapin lingkungan, kita terapkanlah 1971. Di sana klausul-klausulnya, bagaimana mengelola man methods, machines, mesin materials itu sesuai dengan 14.001. Ya, harapannya nanti produknya bisa diterima atau memenuhi standar juga, gitu ya. Ada penjaminan mutunya yang ujungnya ketika mutu itu terjamin ya meningkatkan kompetitifnya, lebih kompetitif. Dan harapannya ketika tadi sistem manajemen itu diterapkan ya akan mengurangi cost, lebih efisien, mengurangi risiko, lebih banyak diterima oleh pasar, gitu ya. Harapannya itu. Jadi di semua aspek prosesnya dari hulu sampai hilir ya itu ada pengaturannya. Apalagi kalau kita tadi kita singgung dengan 14.001 gitu ya. 14.001 nanti diatur tuh dari hidupnya ya, dari mulai hulu sampai hilir dihitung. Nah, bagaimana sih penerapan eh, tentang standarnya, bagaimana pengelolaan material, bagaimana pengelolaan prosedur, bagaimana pengelolaan metode, mesin, orangnya, itu ada nanti di masing-masing klausulnya ya. Nah, itu jadi bagaimana standar itu bisa menjamin mutu ketika itu memang benar-benar diterapkan oleh pelaku usaha atau di industri. Nah, kita masuk di industri itu sendiri atau terkait dengan lingkungan ya. Sebenarnya kan tujuan dari standarisasi untuk khusus di lingkungan, ya, kan, baik untuk penggunaan ataupun di industri secara umum adalah yang mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan. Aspek-aspek lingkungan apa aja sih? Ya kalau saya dan coba identifikasi aspek-aspek lingkungan itu ya air, ya, energi, gitu ya, bagaimana mengatur emisi, limbah, atau B3, sumber daya. Ya. Nah, ini komponen-komponen ini atau aspek-aspek lingkungan ini kita integrasikan ke dalam seluruh aktivitas industri sehingga dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan. Ya. Nanti ini teman-teman bisa identifikasi. Nah, jadi silakan nanti Bu Fika bisa ngasih itu studi kasus gitu ya, atau bisa jadi bahan penelitian di industri A bagaimana dia mengelola 6 aspek ini ya. Eh, Kemudian sehingga nanti dampak negatif terhadap lingkungannya bisa diminimalkan. Itu bisa jadi itu nanti acuannya bisa pakai 14.001 karena tadi 14.001 sebenarnya mengintegrasikan 14.001 itu sebuah standar kerangka ya, standar sistem. Balik lagi tadi sistem itu kan bukan ke produknya ya, tapi lebih kepada sistem manajemennya bagaimana mengelola 5M tadi ya, man, method, mesin, eh, apa tadi 5M itu bagaimana itu dikelola sehingga terintegrasi, ujungnya adalah dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan. Karena dia menjadi salah satu prasyarat tadi, prasyarat sebagai proper, prasyarat sebagai untuk penilaian lingkungan, daur hidup dan sebagainya. Karena ya tadi dia mengintegrasikan semua aspek lingkungan yang ada. Nah, sebenarnya prinsip dasarnya dari standarisasi lingkungan ini ya banyak ya, 14 series itu kan banyak ya. Eh, kita bicara 14.001, ada 14.064, ada 14.040, ya, ada 1404 dan sebagainya. Itu sebenarnya bicara tentang prinsip dasarnya adalah tentang sustainability ya. Circular economy itu kan sustainability ya, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan
generasi mendatang. Ya. Nah, sirkular ekonomi kan prinsipnya adalah sustainability, pollution prevention, jadi mencegah pencemaran langsung dari sumbernya. Karena ya kita tahu lah industri biasanya memang dia menjadi penyebab atau menjadi sumber terkait dengan polusi. Dan ujung dari standar ini tentunya adalah continual improvement. Harapannya ada perbaikan kinerja lingkungan secara berkelanjutan. Apa sih berkelanjutan? Nah, kita bicara sustainability, keberlanjutan. Itu apa sih? Keberlanjutan adalah ketika people, planet, dan profit itu berjalan seimbang. Dan mungkin eh, ini ada standarnya sendiri sebenarnya terkait dengan corporate social responsibility 26.000, ISO 26.000. Ya, itu yang bagaimana mengatur keseimbangan antara people, planet, dan profit. Ada beberapa program-program, ada beberapa isu yang harus ditangani. Ya, itu ada di 26.000. Yang mungkin outputnya biasanya kalau teman-teman pernah dengar laporan sustainability ya, atau sustainability index atau sustainability report biasanya ya, perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah besar atau dia sudah aware tentang sustainability, dia mesti akan bikin tuh sustainability report. Ya, biasanya ngacunya ke 26.000 atau ada global sustainability index. Nah, dari sana ngacu ke sana juga. Ini kan bisa ke sana untuk melihat apakah suatu perusahaan, suatu pabrik sudah menjalankan prinsip ini, prinsip lingkungan, ya, sustainability-nya sudah ada. Kita sedikit geser karena tadi saya bicara banyak standar-standar lingkungan gitu ya. Tadi ada 14.000, 14.040, ada 14.064 tentang gas rumah kaca. Nah, kita pondasinya dulu karena semua standar itu biasanya dari kerangka dasarnya itu adalah 14.001 gitu ya. Sebelum kita menginjak standar-standar yang lain ya, basicnya adalah di 14.001 dan sebenarnya 14.001 juga basicnya dari 9.001, tapi kita sudah langsung spesifik ke lingkungan. Jadi 14.001 itu sistem manajemen ya, standar tentang sistem manajemen, dia bicara tentang framework ya, kerangka kerjanya untuk menerapkan suatu standar di suatu perusahaan itu based on dimulai dari policy dulu, kebijakannya seperti apa. Kemudian dari situ akan diturunkan ke planning, ya perencanaan. Ya mungkin saya nggak bicara masing-masing klausulnya secara detail, nanti kita bisa sesi lain. Itu ada di klausul 6. Jadi tadi policy di klausul 5, kemudian implementation itu di klausul 8. Nanti bagaimana suatu perusahaan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang ada. Dan bagaimana kemudian tadi prinsip dasar dari eh, standar lingkungan adalah sustainability. Nanti ada evaluasinya. Continual improvement itu ada evaluasinya. Itu akan berputar ya, siklusnya PDCA. Mungkin teman-teman sudah sering belajar PDCA. Nah, bagaimana implementasinya nanti di perusahaan. Nah, 14.001 memberikan framework itu, gitu ya. 14.001 memberikan framework itu. Bagaimana nanti kita bikin planningnya, perencanaan, kemudian terlebih dahulu ada kebijakannya dulu. Dari top manajemen dia mempunyai kebijakan apa nih kebijakannya yang mau diterapkan terkait dengan aspek lingkungan ini. Nah, kemudian planningnya seperti apa dan diimplementasikan. Oh, jadi jangan sampai mungkin isu yang beberapa tahun ini atau bahkan sebenarnya udah lama sih ya, tentang greenwashing ya, bagaimana klaim-klaim aja tuh, klaim-klaim hijau, oh industri saya industri bersih, oh atau yang sering mungkin misalnya organik, atau saya berbasis lingkungan, tapi hanya klaim-klaim aja tanpa ada aksi nyatanya bagaimana industri itu sebenarnya dijalankan, apakah dia benar-benar memenuhi parameter-parameter yang ada dalam standar, itu kan nggak ada, apakah dia disertifikasi, itu kan nggak ada, hanya klaim-klaim sepihak ya, bahkan terkait dengan LCA daur hidup atau bahkan tadi gas rumah kaca itu kan klaim, tapi ada lembaganya yang melakukan verifikasi. Nah, jadi 14.064 itu ada toolsnya bagaimana dia menilai suatu perusahaan, oh ya dia nilai emisinya sekian, oh gas rumah kacanya sekian, jejak karbonnya sekian. Berarti klaimnya benar gitu ya, itu ada yang melakukan verifikasi. Ya, jadi upaya untuk greenwashing tadi juga nggak bisa begini juga ketika kita melakukan klaim eh, sesuai lingkungan, tapi ternyata dia tidak menjalankan fungsi-fungsi atau memenuhi parameter-parameter terkait dengan standar lingkungan yang ada. Nah, 14.001 ada standar yang terbarunya loh. Ya ini biar saya spill juga ini.
Mungkin selama ini teman-teman sudah ada standar yang lama ya. Nah ini baru banget terbit awal tahun ya. ISO 14001 2026. Jadi di sini nanti di klausul 4-nya itu ada perubahan konteks lingkungan. Jadi yang lama itu aspek lingkungan hanya berkaitan dengan climate change aja, perubahan iklim. Nah, tapi juga sekarang di versi yang terbaru ini juga disinggung tentang biodiversitas tentang keanekaragaman hayati. Jadi balik lagi teman-teman harus terbuka juga wawasannya. Ancaman krisis global lingkungan itu tidak hanya tentang perubahan iklim, ya, tapi juga bagaimana keanekaragaman hayati itu dipertimbangkan. Ya, bagaimana kemudian suatu industri di suatu tempat tidak membahayakan aspek keanekaragaman hayati yang ada di wilayah tersebut. Itu di 14.001 yang versi terbaru sudah mulai dipertimbangkan, harus mulai dilihat itu sebagai isu. Nanti masuk ke sana, teman-teman, ketika eh, belajar 14.001 ya nanti. Atau jadiin tugas saja nanti bagaimana analisis perusahaan A terhadap implementasi 14.001. Khususnya banyak aspek-aspek lingkungan yang harus diidentifikasi. Gitu ya. Sekarang juga mulai ada isu ketersediaan sumber daya alam. Sebenarnya ketersediaan sumber daya alam itu kan isu yang lama sekali, bahkan sejak zaman saya SD ada yang namanya sumber daya alam diperbaharui, sumber daya alam itu dapat diperbaharui. Tapi apakah kemudian aware gitu ya? Sekarang tuh circular ekonomi, isu yang sekarang muncul kan circular ekonomi gitu ya. Bagaimana kemudian eh, yang pertama ditekankan adalah di sektor pertambangan, karena pertambangan yang ngeruk tambang, tapi apakah kemudian hasil itu bisa balik lagi ke situ? Kalau kemudian hasil apa cadangannya habis, perusahaan itu udah nggak bisa hidup lagi, alam rusak, eh, itu harus dipertimbangkan juga. Untuk kenapa standar sirkular ekonomi sekarang udah banyak tuh, udah terbit baru ISO-nya. Nah, kemudian disinggung juga tentang life cycle perspektif ya, LCA. Itu sekarang sudah masuk di persyaratan juga. Bagaimana mengintegrasikan daur siklus hidup di dalam 14.001. Nah, kemudian ada klausul-klausul baru yang diantaranya terkait dengan perencanaan perubahan. Jadi ketika industri atau organisasi berubah prosesnya, berubah bisnis prosesnya itu tidak boleh terburu-buru. Jadi dia harus mempertimbangkan aspek lingkungan juga. Ya. Jadi di dalam standar ini ingin menunjukkan atau bagaimana sih caranya mencegah terjadinya dampak lingkungan yang tidak terduga akibat ketika perubahan operasional yang terburu-buru. Jadi misalnya, oh saat ini sumber daya ini mahal nih, saya harus beralih nih yang tadinya misalnya bahan bakar ini saya sehingga menggunakan sekarang pertalite yang dulu pertama karena pertama naik misalnya ya. Jadi pertalite atau yang solar sekarang jadi biosolar. Sekarang biosolar ya kan juga pemerintah udah mulai mau mencanangkan B50 ya. Nah, itu seperti apa dampaknya ke perusahaan? Apakah nanti kemudian mempengaruhi dampak lingkungannya, perubahan operasional? Nah, kita harus identifikasi apa yang berubah. Mestinya berubah apa enggak? Yang tadi misalnya ini jadi bahan bakunya ini, bahan bakarnya ini perlu modifikasi enggak? Itu harus diidentifikasi. Nah, kemudian adanya pengetatan terkait dengan kontrol penyedia eksternal. Ini kayaknya saya cepat-cepat saja. Nah, ini bagaimana sih saya sedikit contoh untuk implementasi 14.000 ya. Jadi dalam tadi saya cerita, tadi saya sampaikan kalau 14.001 itu kan standar kerangka ya, standar framework system yang artinya nanti diatur PDCA. Nah, plan-nya itu sebenarnya klausul dari 456, 7. Nah, itu ada standar plan. Ya. Di dalam plan itu kita melakukan identifikasi dulu aspek lingkungannya apa, dampak lingkungan yang dihasilkan oleh produsen itu atau pabrik itu atau pelaku usaha itu untuk apa risikonya. Setelah diidentifikasi, kemudian kita tetapkan apa yang menjadi sasaran lingkungannya, sasarannya apa kita mau mengurangi CO2 sekian persen misalnya gitu ya, jadi targetnya. Dari sasaran itu kemudian turun ke program kerja, apa yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran itu. Nah, dari program-program kerja itu harus tetapkan indikatornya. Nah, ini perusahaan diminta itu. Ini jadi kerangka kerja itu menetapkan tools ya. Jadi standar sistem itu menetapkan tools. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan kalau mau nerapin. Ini 14.001 punya toolsnya loh. Silahkan kalian gunakan, silahkan kalian lakukan apa yang menjadi perintah di 14.001 itu. Oh, ISO bilang 14.001 harus menetapkan ini. Tadi, bagaimana dimulai dari aspek lingkungan, dampak risiko, kemudian ditetapkanlah sasaran, program kerja, dari setiap program kerja ada indikatornya. Gitu ya.
Nanti teknisnya atau contoh ininya saya jelaskan di next pertemuan kalau kita ada lagi ya. Nah, setelah plannya kemudian tahap do-nya dan check dan act kan PDCA ya. Nah, dalam do-nya setelah tadi sudah ketemu apa sasarannya, apa programnya, itu tinggal dilaksanakan. Bagaimana sih proses efisiensi energinya, bagaimana pengurangan limbahnya, bagaimana pengelolaan B3-nya. Nah, itu semua kemudian hubungannya dengan bagaimana SDM yang ada, harus ada pelatihannya. Ceknya, kemudian monitoring. Dilakukanlah monitoring, dilakukan audit internal, dilakukan pengukuran. Act-nya adalah ya, tindakan korektif, tunjangan manajemen, dan nanti adalah usulan ke target-target baru, sasaran yang baru. Itu harapannya dari continual improvement 14.001. Saya bicara poin-poinnya saja. Oke, tantangan penerapan. Ya, kalau kita bicara tentang standar tadi mungkin, waduh, awang-awang banget Pak. Apa kayaknya berat nih di Indonesia, bisa nggak ya nerapin itu? Sebenarnya banyak juga nerapin standar di Indonesia gitu ya, atau khususnya 14.001. Walaupun memang ada beberapa tantangan yang perlu kita sama-sama pikirkan ini ya, teman-teman sebagai generasi muda. Ya. Yang pertama, jelas dominasi di kita itu pelaku usahanya banyak UKM. Ya, saya dari 2011 atau 2015 lah megang UKM gitu ya, di BSN itu bagaimana melakukan pembinaan kepada UKM. UKM susahnya minta ampun karena UKM kenapa susah? Keterbatasan sumber daya mereka. Ada misalnya hanya 2 orang, 4 orang, 5 orang gitu ya. Itu dari sisi pekerja, belum dari sisi pembiayaan, anggaran, ya, infrastruktur dan sebagainya. Ketika dihadapkan dengan biaya sertifikasi, ketika dihadapkan dengan pengujian, itu ya jelas mereka terbatas. Ini tantangan penerapan standar di Indonesia, kurangnya kompetensi, gitu ya, tidak paham tentang standar. Itulah ya, kenapa kami, gitu ya, saya mengkoordinir teman-teman untuk melakukan pembinaan kepada UKM. Kemudian infrastrukturnya belum merata. Tadi kan harus ada lembaga yang melakukan menilai itu tadi kan. Nah, lembaga ini memang sebagian besar masih tersentralisasi di Jawa, gitu ya. Well, teman-teman di Bandung ini is okay, masih masih ini gitu ya. Tapi ketika kita bicara Indonesia secara umum, bagaimana kemudian orang Maluku mau mengujikan produknya harus ke Jakarta, orang Palu harus ke Jakarta, orang misalnya di Papua harus ke Makassar mungkin atau ke Surabaya, gitu ya. Itu eh, terbatas di daerah. Nah, kemudian rendahnya awareness, kesadaran pasar di kita tadi ya, saya bercandaan di depan tadi, konsumen kita tuh belum mengutamakan mutu gitu ya. Oke lah kalau kita tadi bicara tentang transparansi, rantai pasok, sustainability. Kalau konsumen-konsumen luar negeri, it's okay. Mereka sudah menjadi isu yang sehari-hari gitu ya. Bahkan permintaan-permintaan produk kita diminta itu. Tapi kalau konsumen kita sendiri masih mengutamakan harga kan daripada mutu. Jadi ya nggak usah terapin standar, nggak apa-apa, yang penting laku. Ada yang beli kok Pak. Masih laku banyak gitu ya. Jadi label standar itu masih kurang dihargai di pasar. Oh, antara produk yang eco label misalnya yang ramah lingkungan dengan yang enggak, orang nggak begitu aware gitu ya. Nah, entah itu mungkin mereka belum aware atau memang kitanya masih belum memberikan market awareness gitu ya kepada mereka. Belum terkait dengan ya, harmonisasi regulasi, ego sektoral, bagaimana tumpang tindih aturan dari masing-masing kementerian lembaga. Ya, ini juga ya saya merasakan sendiri ya di BSN bagaimana regulasi-regulasi itu mungkin saling tumpang tindih lah, saling masih ada ego sektoral antar kementerian lembaga, jadi birokrasi itu yang masih ruwet gitu ya sehingga membingungkan pelaku usaha. Dan memang pelan-pelan kita harus urai gitu ya. Dan ya, pengawasan pasarnya belum optimal karena balik lagi Indonesia luas, jalur masuknya banyak, serbuan produk-produk impornya itu banyak gitu ya. Nah, mungkin ini kayaknya juga di akhir biar ada teman-teman sedikit gambaran hmm, standarisasi. Kemudian saya perlu belajar kenapa nanti ada nggak sih hubungannya nanti dengan dunia kerja saya gitu ya. Banyak teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman bergerak di entrepreneur, ya, menerapkan SNI atau standar tadi pada produk dan layanan untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar. Jadi teman-teman justru jadi produsernya kan, agar bisa memproduksi produk-produknya memenuhi standar. Atau teman-teman jadi analis, ya, konsultan, ya, sustainability analis, merancang strategi green green supply chain, menghitung jejak karbon. Nanti teman-teman bisa menjadi konsultan untuk menghitung jejak karbon, menghitung LCE, gitu ya, gas rumah kaca. Teman-teman bisa gitu. Jadi nanti bisa menerapkan sistem prinsip-prinsip ekonomi sirkular juga dalam sistem produksi. Bisa juga di perusahaan menjadi engineer
QA, gitu ya, QC officer memastikan seluruh proses di manufacturing tadi untuk bisa meminimalkan dampak lingkungan, emisi limbah memenuhi mutu K3, atau kalau ini adalah secara umum teman-teman adalah konsumen cerdas. Ya, artinya bisa memilih menggunakan produk yang berlabel SNI sehingga produk yang dikonsumsi aman atau bermutu dan dapat dipercaya. Nah, di dalam industri sendiri juga ya tadi ada beberapa peran gitu ya di berbagai industri ya, di manufaktur. Misalnya tadi penerapan proses produksi yang hemat energi, minim limbah, ramah lingkungan, teman-teman bisa menggunakan 14.001, 50.001 sistem manajemen energi. Uh, Contoh perannya atau contoh pekerjaannya bisa jadi QC, QA, R&D, Food Safety Officer, ya, Regulatory Affair, atau di rantai pasok misalnya. Nah, bisa tadi ada 14.020 tadi label, ada LCA 14.040, teman-teman bisa jadi sustainability specialist, ya, jadi konsultan. Nah, atau yang saat ini sedang ramai adalah ESG ya, environmental sustainability governance. Gitu ya, bagaimana mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, eh, dan lingkungan dalam tata kelola organisasi. Teman bisa menggunakan 26.000, nanti teman-teman bisa menjadi corporate sustainability, ESG analyst, ya, gitu. Ini adalah untuk beberapa pekerjaan yang mungkin teman-teman bisa geluti di sana terkait dengan aspek standarisasi. Mungkin itu sudah cukup sore juga ternyata ini nanti kalau memang diminta langsung spesifik, Pak, tolong jelasin tentang 14.001 dong. Nah, itu jadi bisa nanti saya akan spesifikkan ke 14.001 atau tentang hal-hal tertentu yang terkait standarisasi yang memang dibutuhkan karena saya kemarin juga disampaikan oleh Bu Vika mata kuliah ataupun pertemuan-pertemuan gitu ya. Ada banyak sebenarnya itu kaitan dengan setiap pertemuan saya manajemen limbah ada standarnya, green manufacturing ada standarnya tentang pengelolaan misalnya sampah itu ada standarnya, tentang misalnya mau LCE ada standarnya. Jadi masing-masing itu juga teman-teman bisa geluti atau bisa cari referensinya gitu ya. Nah, tadi saya singgung sedikit 14.001 walaupun nggak detail ya, tapi apa sih yang harus dilakukan tadi plan do check act-nya dari mulai teman-teman mengidentifikasi sampai kemudian ditetapkan penerapannya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sharingnya karena waktu juga sudah cukup sore juga nih, saya sampai malam ya ke rumah. Mungkin, saya kembalikan lagi ke Bu Vika kalau kita mau diskusi terkait dengan standarisasi secara umum. Yes. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Tegar atas pemaparannya. Oh, di sini hadir juga Pak Agi. Selamat datang Pak Agi. Pak Agi ini UPM kami Mas Tegar di Fakultas Teknik dan Pertanian, sekaligus dosen juga di Teknik Industri. Oke, selanjutnya teman-teman silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan ya kita masuk ke sesi diskusi. Silahkan bagi berapa? Tiga ya? Tiga aja dulu, tiga penanya dulu deh. Aku Bu. Siapa? Oh, Kang Sony, silahkan. Saya mau tanya perihal standarisasi, Pak. Terkadang, Pak, setiap perusahaan itu tuh nggak tahu mereka sadar bahwasannya mereka tidak memenuhi standar, tapi karena memang tidak ada tempat ya, Pak. Jadi si limbahnya tuh disimpan di mana aja. Nah, itu tuh apakah nggak ada tindak lanjut dari pemerintah ataupun dari siapa gitu, Pak? Karena yang saya rasakan terutama di daerah saya nih Pak, karena kan tahu ya Bale Endah. Kalau di Bale Endah tuh Pak udah amat terkenal dengan banjir, macet, gersang, bau, sampah di mana-mana, ditambah perusahaannya yang tidak memenuhi standarisasi, terutama di standarisasi ISO berapa tadi tuh? Apalagi saya, ya itu Pak. Apakah tidak ada tindak lanjut terhadap perusahaan tersebut Pak? Karena tanpa kita sadari yang terkena dampaknya itu bukan hanya perusahaannya saja tetapi warga juga terutama saya gitu Pak. Terima kasih. Oke, kita Iya, makasih. Tampung dulu aja di... ya. Oh, langsung jawab aja. Takut Kalau lupa ya. ditampung dulu, Siap. tampung dulu ya. Oh, tampung dulu. Tampung dulu aja ya. Selanjutnya tadi ada Damar. Silahkan, Damar. Ya, izin bertanya Ibu, eh, selaku
koordinator mata kuliah di Fakultas Teknik dan Pertanian Ibu Rafika Rati. Kemudian izin juga Pak Yayan selaku Kepala Program Studi Teknik Industri, dan izin ada Pak Agi juga. Izin bertanya Pak Tegar terkait mungkin standarisasi itu adalah fondasi utama yang mungkin yang membuat saya mengawang itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ketika salah satu perusahaan ingin menerapkan standarisasi ISO 14001 sistem manajemen lingkungan, itu apakah harus memenuhi standarisasi syarat dulu atau memang ada alat-alat untuk memenuhi standarisasi ISO 14001 untuk menerapkan ISO itu, Pak, di perusahaan itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, izin Bapak mungkin ada satu lagi pertanyaan yang terjadi di wilayah saya atau yang terjadi di daerah gitu. Standarisasi K3 pun belum belum dipakai secara standar gitu, Pak. Jadi standarisasi K3 itu hanya untuk formalitas administrasi saja gitu. Nah, izin bertanya, mungkin tadi menyenggol ISO 14001, apakah sertifikasi standar lingkungan seperti 14001 itu saat ini gitu Pak, saat ini benar-benar mencerminkan perbaikan kualitas lingkungan secara lapangan atau memang hanya sekedar formalitas administrasi saja gitu Pak? Mungkin seperti itu. Sekian. Oke, ya, kasih Mas Damar. Ada Baik, lagi 3 tertangkap sekalian. ya. Iya, Yang satu penting, lagi. yang penting Bu Vika nyatet. Ya, Lupa. satu lagi, Oke, ada Taufik. satu lagi. Kang Taufik Ramdan. Mangga. Ya, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin terima kasih juga kepada dosen-dosen di sini dan kepada pemepar materi, Bapak Tegar. Nah, ini sebagai pertanyaan penambah saja mungkin. Bagaimana, jadi pertanyaannya itu bagaimana alur proses jika kita sebagai mahasiswa dari Prodi Teknik Industri itu melakukan sebuah entah itu pengajuan atau ide dari suatu mungkin apa namanya tentang standarisasi yang ada di standarisasi yang sudah ditetapkan sebagai apa namanya bentuk diskusi atau konsultasi terhadap pembuat dari standarisasi itu sendiri gitu Pak. Jadi kalau misalnya dari kita sebagai mahasiswa itu ada sebuah ajuan atau sebuah bentukan khusus standarisasi baru atau hal yang perlu didiskusikan dan sangat bermanfaat bagi entah itu masyarakat atau lingkungan, bagaimana caranya atau alur prosesnya kita mendiskusikan ide tersebut gitu Pak. Mungkin sekian. Terima kasih. oke, baik. Terima kasih Mas Taufik. Jadi ada 3 pertanyaan ya, atau 3 peserta ya. Yang menanyakan tadi pertanyaan pertama adalah implementasi standar. Nah, sebenarnya balik lagi di kita itu standar itu kan prinsip dasarnya adalah voluntary ya. Tadi Mas Dede atau Mas Seno tadi ya, Mas Seno yang lainnya. Uh, saya sampaikan adalah voluntary base. Silahkan gunakan itu sebagai acuan untuk keteraturan. Ya. Tidak ada paksaan. Ya. Kalau di agama tidak ada paksaan dalam agama gitu ya. Ya, tidak ada paksaan dalam menerapkan. Ya, justru paksaannya adalah di di regulasi. Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang lingkungan, itu banyak regulasi-regulasi lingkungan. Jadi yang kurangnya di mana? Ketika tadi ternyata banyak industri yang masih abai terhadap pembuangan sampahnya, abai terhadap limbah B3-nya, tidak mempunyai tempat pembuangan limbah. Itu sebenarnya dia sudah menyalahi dari sisi regulasinya. Berarti sebenarnya mau nggak mau sebenarnya itu pemerintah bisa tuh ada sanksinya karena kita ada undang-undangnya, gitu ya. Bahkan sekarang ketika misalnya teman-teman coba deh bikin NIB gitu ya, itu pertama akan diminta untuk izin lingkungan dulu. Walaupun kalau yang mikro nanti ada penapisannya akan lebih mudah ya. Di AMDALNet coba mungkin nanti bisa jadi salah satu tugas tuh
pura-puranya mau bikin industri gitu. Bikin atau kalau nggak langsung aja bikin NIB lah di industri benerannya, tolong buatin NIB misalnya. Sekarang itu nanti kan banyak tuh untuk bikin NIB itu nanti kalau udah resiko yang menengah bikin namanya UKL UPL gitu kan. Eh, Kemudian kalau yang risiko tinggi bikin AMDAL yang mestinya itu sebenarnya pemenuhan regulasi gitu ya. Kalau yang tadi yang risiko rendah mah bikinnya namanya SPPL aja, Perintah Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup gitu ya. Itu kan berarti KLH yang mestinya dia punya wewenang untuk memberikan persetujuan atau enggak nih registrasi izinnya terhadap usaha itu bener atau enggak. Jadi yang salah itu sebenarnya bukan regulasinya ada atau enggak. Regulasinya ada, hanya tapi mungkin ya tadi penilaiannya ketika misalnya dinas atau KLH ya, kalau lingkupnya rendah kan dinas, kalau lingkupnya menengah atau tinggi kan nanti bisa ke provinsi atau ke pusat. Bagaimana sih kemudian memverifikasi UKL UPL-nya, bagaimana verifikasi AMDAL-nya itu bener atau enggak. Ya seringkali kan tadi hanya administrasi atau enggak benar-benar dilihat gitu ya. Nah, itu balik lagi law enforcement kita yang memang masih kurang. Regulasi kita yang memang belum bisa mengatur atau membuat lebih teratur. Ya, karena ada tanda kutip oknum-oknum lah yang ya, dengan ini bisa diizinkan beroperasi dan sebagainya. Ya, itu balik lagi ke law enforcement eh, terkait dengan pelaksanaan implementasi regulasi. Kalau standar ya kita karena basisnya voluntary, kalau kita mau nerapin, saya mau sekalian menjawab yang pertanyaan kedua tadi ya. Eh, Kenapa kalau orang menerapkan 14.001 atau perusahaan menerapkan 14.001, dia sudah bisa dikatakan sudah memenuhi lingkungan karena ini voluntary. Lu nggak disuruh nerapin juga, lu mau nerapin. Nah, jadi nanti perusahaan itu akan dilihat tuh klausul-klausul yang 14.001 ada 10 klausul gitu ya, yang dilihat memenuhi atau enggak. Kalau nggak memenuhi ya nggak dapat sertifikat gitu ya. Nah, sekarang balik lagi sertifikat itu beneran hanya sebagai administratif atau enggak? Ya, administratifnya. Nah, sekarang kita harus ini apa, izin kenapa tadi saya singgung terkait dengan eh, nah, saya tunjukkan eh, ketertelusuran ya, rantai ketertelusuran. Nah, ini eh, sertifikat yang tadi misalnya perusahaan sudah tersertifikasi 14.001. Itu perusahaan tuh di sini nih, di paling bawah gitu ya. Nah, dia kan akan dinilai kesesuaiannya oleh lembaga penilai kesesuaian. Nah, jadi kalau tadi 14.001 nanti oleh lembaga yang menilai 14.001. Nah, sertifikatnya itu diakui atau enggak, ada sebagai administrasi atau enggak, asal LPK-nya itu harusnya terakreditasi oleh KAN. Nah, dia kan karena apa? Karena si LS ini, lembaga sertifikasi ini, dia juga akan diaudit oleh kita, oleh KAN gitu ya, Komite Akreditasi Nasional. Apakah dia sudah sesuai atau belum? Jadi nanti ini juga jadi teman-teman ini bisa melihat kalau sertifikatnya itu dia belum kan, oh bisa jadi ada dua kemungkinan abal-abal atau beli gitu aja. Nah, itu ya. Kalau karena kalau yang LS bener-bener terakreditasi itu karena dia juga diawasi oleh kita, diawasi oleh kan. Jadi eh, si perusahaan itu menerapkan 14.001 di audit. Nah, si lembaga auditnya itu juga diaudit juga, diakses juga oleh kita. Nah, kita juga dievaluasi juga oleh di tingkat internasional. Itu kenapa tadi salah satu tujuan standarisasi kan memperlancar proses ini ya, karena ada MRA, Mutual Recognition Agreement, pengakuan. Jadi sertifikat yang diterbitkan oleh LS yang terakreditasi oleh CAN itu diterima di internasional. Itu ya. Tuh. Itu kemudian tadi yang terakhir adalah, nah ini saya mau tunjukkan juga nih peran kalau tadi misalnya teman-teman tadi Mas Taufik mau nah ini sebenarnya mahasiswa atau mungkin sivitas akademika ya kontribusinya apa sih dalam pengembangan standar. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman atau Bapak Ibu dosen di sini misalnya bisa mengajukan usulan perumusan SNI. Kalau tadi misalnya Mas Taufik mau saya ambil hasil diskusi punya ide mau bikin standar A gitu ya, oh bisa mengajuin. Jadi kita tuh ada tiap tahun tuh namanya PNPS, Program Nasional Perumusan Standar. Jadi standar-standar apa sih yang akan disusun gitu ya.
Nah, jadi itu nanti akan buat adalah komite teknisnya, konteknya. Namun usulannya bisa dari masyarakat, bisa dari pemerintah, bisa dari Mas Topik tadi kalau misalnya punya ide membuat standar apa, bisa ngajuin, diusulkan perumusannya. Nah, bisa juga lewat tadi yang saya singgung, jejak pendapat. Jadi standar-standar yang sedang disusun saat ini nih, teman-teman bisa lihat, oh, sebenarnya standar A sedang dikembangkan nih, masih RSNI kan, rancangan. Nah, menurut teman-teman itu nggak sesuai, itu nggak pas. Teman-teman bisa komentar, bisa memberikan masukan, bisa memberikan tanggapan gitu ya, di dalam pas pada saat jejak pendapat gitu ya. Nah, nanti oh ternyata ini nggak sesuai, parameternya kurang, kurang ini aja, harusnya nilai itu ditambahin ini bisa, silahkan berikan tanggapan pada saat jejak pendapat gitu ya. Nah, itu tidak hanya RSNI, juga draft standar internasional kayak tadi ISO lagi menyusun standar, itu akan disirkulir ke kita sebagai anggotanya. BSN sebagai anggotanya juga akan disirkulir ya, untuk mengomentari draft dari standar internasional yang ada. Gitu. Itu ya. Ada lagi yang lupa nggak kejawab nggak? Tadi yang kedua kayaknya ada dua. Yang satu ini saya lupa. Yang kedua yang tadi kan sertifikatnya itu ya, administrasi atau enggak. Tadi sebelumnya apa ya? Iya, Sertifikat. cukup Pak. Tadi yang pertama itu perusahaan itu untuk memenuhi syarat menerapkan ISO 14001 lewat apa? Iya, Dan tadi berarti harus menerapkan semua klausulnya, Mas. Jadi 14.001 itu ada 10 klausul, gitu ya. Nah, kalau dia mau dianggap menerapkan atau dapat sertifikat, nanti diaudit dia harus memenuhi 10-10-nya. Gitu. Eh, 10 klausulnya itu harus A, harus B, harus C, harus apa, itu dia harus memenuhi, diaudit nanti. Diaudit kalau nggak memenuhi ya nggak bisa dapat sertifikat. Tuh, makanya ya kita harus jeli juga, lembaga yang melakukan audit harus terakreditasi karena dia harus diawasi oleh KAN. Gitu. Oke, udah Pak, terima semuanya kasih. terjawab sih tadi, Mas Tegar ya. Mungkin dari yang tadi menanyakan ada yang kurang jelas atau ingin ditambahkan? Sepertinya cukup tiga penanya dulu ya, karena sudah mulai maghrib di area Bandung, sudah mulai ini. Ya, yang tadi bertanya siapa? Sony, Damar, sama Taufik sudah jelas ya. Nanti untuk materi lengkapnya tentang ISO 14001 ada di ini ya. Kalau saya di sesi 12 materinya. Nah, kalau untuk yang lainnya untuk mencari sumber-sumber SNI, ISO berapa itu ya. eh, Bisa dicari di mana, Mas Tegar? Oh ya, jadi di sini sebentar saya sekalian saya tunjukkan itu ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Pas maghrib di sini. Ini, jadi teman-teman bisa kalau mau baca, jadi kalau mau beli, kalau standar sebenarnya harus beli gitu ya. Standar harus beli. Kalau mau beli bisa ke sini, Pesta, pesta.bsn.go.id. Nah ini kalau mau beli standar. Nah, tapi kalau mau dapat hard copy-nya ya, hard copy atau soft copy itu ke sini. Nah, kalau misalnya mau hanya baca aja itu di sini akses dot akses strip sni.bsn.go.id. Nah, nanti teman-teman daftar dulu ya akunnya. Nah, nanti kalau udah tinggal ini baca aja kalau mau baca standarnya SNI berapa. Nah, misalnya ini apa, misalnya tadi apa standar apa misalnya ya, tentang apa ketik aja di sini nanti hanya bisa baca, tapi misalnya cara apa misalnya tadi sampah, tata cara atau spesifik kompos dari sampah organik ya. Spesifikasi lahan uruk untuk di TPA misalnya ini.
bisa baca, tapi nggak bisa di-download, hanya baca aja. Kalau mau di-download, ya beli tadi di Pesta, nggak mahal kok, cuman misalnya harganya ini misalnya sampah atau 14.001 misalnya teman-teman mau ini 14.001. Eh, ini harganya cuma 75.000 ya, yang 26.000 belum terbit. Tadi masih ISO-nya, jadi masih ISO. Kalau ISO memang harganya lebih mahal karena belum kita terjemahkan, belum kita adopt. Kalau udah jadi SNI, udah kita adopt, insya Allah lebih murah. Ini cuma 75.000 ya. Ini untuk 14.001. Jadi kalau mau beli ya 75.000 dapat soft copy-nya. Tapi kalau mau hanya sekedar baca, ya tadi ini jadi sistemnya bisa gini, flip ya, bentuknya flip, bisa baca standarnya. Betul. Tuh, nah, kalau tadi misalnya teman-teman mau ikut jejak pendapat gitu ya, melihat standar yang sedang dirumuskan, itu di sini di SISPK, SISPK. Nah, ini nanti login aja ya. Pertama ya daftar dulu tentu ya, daftar dulu. Nanti bisa masuk ke sini ya. Nanti di sana ada menu jejak pendapat, klik aja. Nanti di sana ada standar-standar yang sedang disusun. Nah, tadi teman-teman bisa yang sekiranya sesuai dengan keilmuan teman-teman bisa klik aja, nanti dilihat oh lagi ngembangin standar apa sih, itu bisa klik aja, nanti bisa komentar di sana teman-teman itu. Oke. Udah dicatat di ini ya, di mana ini tuh di chat. Tolong teman-teman nanti di copy juga. Coba mulai dari sekarang nanti coba baca-baca aja dulu ya. Baca-baca aja dulu standar-standar yang ada ya. Minimal dari 14.001 SNI ISO ya, dari 14.001 untuk lingkungan dulu. Gitu. Nah, ini jangan lupa diakses ya untuk link-link yang sudah disematkan di chat. Nanti teman-teman tolong explore ya, tolong explore karena jadi salah satu CPL kita juga. Kalian harus bisa long life learning dan juga mampu ya mencari sumber ya, mampu mencari sumber untuk nanti penelitian kalian. Gitu. Oke, dari Pak Kaprodi, Pak Yayan atau Pak Agi ada yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup ya. Sedikit Tapi sebagai ucapan closing ya, terima sebagai kasih closing buat mangga Pak Kaprodi. Pak Tegar, ucapan terima kasih sudah memberikan insight terbaik buat teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi masukan baru buat teman-teman supaya lebih aware terhadap sistem lingkungan industri itu seperti apa, bukan hanya teoritis, ternyata praktisnya juga memang harus dipelajari. Dan mudah-mudahan ini menjadi bahan teman-teman mahasiswa eh, ke depannya seperti apa untuk menjadi seorang industrial engineering. Itu tidak hanya bicara tentang industri manufakturingnya saja, tapi kita juga harus memikirkan terkait lingkungan, sosial, eh, dan sekitarnya. Mungkin itu closing statement dari saya. Sekali lagi terima kasih Pak Tegar, jangan kapok terus mengisi di sini. Mudah-mudahan nanti ke depan ada Siap, siap. season yang lain. Terima kasih Pak Tegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir dari Mas Tegar ada closing statement. Ya, mungkin dari saya bahwa standarisasi itu kan ternyata luas ya, teman-teman, tidak hanya kaitannya dengan mungkin sebenarnya aspek lingkungan, tapi juga saya hanya sekitar sedikit berbicara tentang lingkungan, tapi sebenarnya semua aspek di kehidupan kita itu ada standarisasinya gitu. Harapannya dengan menerapkan standar, walaupun sifatnya voluntary based, tapi itu bisa dijadikan acuan sehingga tujuan dari standarisasi itu tadi keteraturan, itu bisa terwujud. Mungkin. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya, berbagi sharing ilmunya kepada kita semua. Dan tentunya ini memang kesempatan yang langka ya teman-teman semuanya.
tolong nanti pelajari, nanti materinya akan di-share ya dari Mas Tegar, dan juga jangan lupa mengisi presensi yang sudah ditampilkan di kolom chat ya, di chat di Zoom ini. Selanjutnya sebelum ke penutup, kita adakan sesi dokumentasi dulu. Silahkan on cam semuanya, teman-teman semua. Teh Siska, mohon bantu dokumentasi ya. Oke, kok berkurang? Tadi banyak. Mana lagi nih? Yuk, satu. Mana lagi? Yuk, satu, dua. Masih loading, bentar, tunggu dulu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih ya teman-teman yang ada kelas di Edlink. Nanti tolong akses ya. Pasti harus selalu akses materinya karena kita bisa ninjau juga dari Edlink ya. Siapa saja yang mengakses sehingga mata kuliah ini di pertemuan ke-12 ini selain dari presensi kita pantau juga dari Edlinknya ya. Terima kasih teman-teman semuanya, Teh Siska, Pak Agi, Pak Yayan ya, Pak Kaprodi. Mas Tegar khususnya sebagai narasumber yang sudah mau berbagi ilmunya dan teman-teman semuanya yang sudah semangat sampai akhir acara ya. Semoga menambah penasaran baru untuk kita semuanya. Jadi kalian bisa tahu gimana sih caranya minimal membaca standar ya, standar-standar yang ingin kalian ketahui. Bahkan bisa tahu, oh ternyata bisa juga kita kasih masukan atau kritisi ya rancangan standar yang ada begitu. Ya, karena tidak semua orang tahu cara ini gitu ya. Nah, kalian dengan acara ini minimal mau explore dulu gitu ya. Terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Saya selaku moderator menutup acara ini. Selamat beraktivitas kembali dan semoga sehat selalu, berbahagia selalu. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman. Izin live.